Episode terakhir. Malam itu Elvi diajak jalan-jalan oleh Yoshua dan Susi sedang Mela berada di rumah sedang menyusun rencana besok. Ya Tuhan, kenapa Matt Hardy belum sampai? Aku takut besok kami menghadapi masalah, kata Mela memandang bintang. Sedang kini Hardy masih di dalam pesawat dan memikirkan tentang pertemuan dengan keluarga Johnson yang begitu berbahaya. Ibu sudah datang bersama Yoshua dan Susi sudah tidur pulas, mereka pun memutuskan untuk istirahat. Keesokan paginya Elvi sudah bersiap dengan gaun pink yang dibelikan oleh Steve. Ivy begitu bahagia akan bertemu dengan Steve. Kini Yoshua mengemudikan mobil dan menuju mansion milik keluarga Johnson. Susi terpukau akan kemegahannya. Sedang Mela dan Yoshua terlihat murung, mereka tahu apa yang akan menanti mereka di dalam. Mobil mereka masuk ke dalam dan saat turun mereka sudah disambut oleh kepala pelayan Anna bersama asisten Morgan. Mela menarik nafas berat untuk turun, kini Yoshua berdiri terlebih dahulu di depan ketiga wanita itu. Mela cantik dengan gaun hitam dibalut jaket jeans yang juga pernah dibelikan oleh Steve dulu. Kini asisten Morgan mengajak mereka masuk ke dalam dan menunggu kedatangan seluruh keluarga Johnson. Terlihat Victor, Jonathan, dan Fiona yang datang menghampiri para tamu. Ivy tersenyum bahagia melihat ketiga orang itu. Fiona langsung memeluk Elvi karena begitu merindukannya, begitupun Victor dan Jonathan. Ivy rindu Mommy, Poppy dan Opa, kata Elvi. Kami juga merindukanmu Princess Ivy, kata Jonathan yang kini duduk di depan Yoshua dan Mela serta Susi. Kalian mau bertemu Steve? Tanya Fiona. Iya Mom, Elvi begitu merindukan Steve, aku sudah berusaha memberitahunya tapi Elvi begitu keras kepala, jawab Mela. Tapi kau mengerti keadaan Steve Mela, aku takut dia melukai Elvi karena tak mengenalinya lagi, kata Jonathan. Tapi aku merindukan Daddy Popsy, kata Elvi cemberut. Baiklah sayang, Morgan panggil Steve bilang bahwa ada tamu yang mencarinya, perintah Jonathan. Baik tuan, jawab Morgan. Pria itu naik ke lantai 3, tak lama dia datang bersama seorang pria yang begitu dirindukan oleh Ivy. Refleks saat melihat Steve, Elvi langsung berlari dan memeluk Steve, dengan bingung Steve melihat ke arah Mela dan Yoshua. Mela menghampiri Elvi yang masih memeluk kaki Steve. Daddy, Ivy merindukanmu, kata Elvi. Kau siapa? Tanya Steve. Kenapa Daddy tak mengingat Ivy, kata Elvi sedih. Elvi sayang, Daddy sedang kurang enak badan jadi Elvi jangan ganggu ya, kata Mela. Mela langsung mengendong Elvi dan mengajaknya meninggalkan Steve, tapi Steve memandang irah. Mau pergi kemana Mela? Bentak Steve. Mela berbalik dan terkejut, seketika Steve mencengkram tangan Mela begitu kencang. Semua orang terkejut. Steve, lepaskan dia, istri orang, kata Yoshua. Paman bohong, aku menemukannya di laut dan aku adalah penyelamat, ya takkan ku biarkan dia pergi bersama orang lain, kata Steve. Morgan, lepaskan gadis kecil itu dari Mela, perintah Steve. Aku mohon jangan pisahkan aku dan Elvi, dia putriku. Teriak Mela saat Morgan merebut Elvi, sedang Steve menyeret Mela dan mendorongnya naik mobil. Yoshua yang ingin mengejar dihalangi oleh para bodyguard. Mela terus berontak tapi Steve memukulnya hingga pingsan. Susi merebut Ivy dan membawanya keluar dari mansion, begitupun Yoshua. Tapi mereka sudah kehilangan jejak Steve dan Mela, sedang Hardy langsung mengejar mobil Steve yang meninggalkan mansion sambil membawa Mela. Mela terus berusaha menghentikan mobil yang dibawa oleh Steve. Mela merebut setor Steve hingga mobil mereka pun menabrak pembatas jalan. Mela mencoba kabur saat dia melihat Steve pingsan. Mela keluar dan mulai berlari dan melupakan rasa sakitnya. Tak lama mobil Hardy datang dan hampir menabrak Mela. Hardy berhenti tepat di depan Mela. Mela, teriak Hardy. Mas, ayo pergi dari sini sebelum Steve sadar. Aku tak mau harus pergi dari kalian semua, panik Mela. Berhenti, atau kalian semua mati di sini, teriak Steve yang sudah mengacungkan pistolnya. Steve, kenapa kau ingin membawa Mela bersamamu? Dia istri dan juga ibu dari putriku, kata Hardy.
Steve tergelak mendengar perkataan dari Herdi, "Kemana kau saat Mela aku selamatkan dari laut, kau hanya terus membuatnya terluka," jawab Steve. "Aku mencintai suamiku Steve, aku mohon biarkan aku pergi dengannya," mohon Mela. "Cintamu itu buta Mela, kau mencintai orang yang salah," kata Steve. "Tidak bagaimanapun aku mencintainya, jadi aku mohon jangan memisahkan kami," kata Mela. "Baiklah, sekarang kau pilih dia atau Elvi yang akan mati," kata Steve. "Apa maksudmu? Jangan berani melukai putriku," bentak Herdi. "Aku bertanya pada Mela dan bukan padamu, jadi Mela tentukan pilihan," kata Steve. "Aku tak bisa memilih antara mereka, mereka adalah hidupku," jawab Mela. Steve makin menyeringai, "Kalau begitu kau harus mati, agar tak bisa dimiliki siapapun," kata Steve. "Kau harus melangkahi mayatku terlebih dulu jika ingin menyakiti Mela," kata Herdi. Saat Steve akan menarik pelatuk pistol yang ia bawa, Jonathan dan Victor datang. "Berhenti Steve, biarkan Mela bahagia bersama keluarganya," kata Jonathan. "Kenapa aku harus berhenti? Aku tak ingin kehilangan orang yang aku cintai lagi," kata Steve. "Steve, Tuhan pasti sudah menyiapkan jodohmu di suatu tempat," kata Mela. "Tapi kenapa Tuhan selalu mengambil semua orang yang aku cintai? Pertama kau dan Ivy, lalu Mia, apa aku begitu buruk?" kata Steve. "Steve, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untukmu di suatu tempat, tinggal kau harus berusaha dan berdoa agar dia datang padamu," kata Herdi. Steve pun melepaskan pistolnya, dan mulai menangis. Herdi masih memeluk Mela, sedang Theo masih menjadi penonton setia. Kini semua kembali ke kastil milik keluarga Johnson. Steve sudah bisa menerima semua takdir, kini Steve juga sudah bisa memeluk Elvi putri yang selama ini dia besarkan. Mela tengah berada di sebuah taman bunga yang indah, dari jauh terlihat Herdi datang menghampirinya. "Sayang, ayo ke dalam, sebentar lagi acara akan dimulai," kata Herdi. "Sebentar lagi ya, aku suka tempat ini Mas." Ternyata Han dan Theo pintar memilih tempat buat acara pernikahan mereka, kata Mela. "Iya sayang, nanti Mas buatkan sendiri taman untukmu. Sekarang ayo masuk karena Mama sudah marah karena tak melihat menantu kesayangannya," kata Herdi membantu Mela berdiri. Kehamilanku yang sekarang aku makin gemuk ya," kata Mela. "Tak masalah, kau tetap wanita tercantik di hidupku," kata Herdi tersenyum sambil mengelus perut Mela yang membesar. Kini mereka pun masuk ke dalam gedung menyaksikan acara akad nikah dan pemberkatan ketiga pasangan pengantin itu. Mela duduk bersama Kenzo dan Elvi karena Rio dan Herdi sudah siap untuk menjadi saksi dan juga wali untuk Siska. Han menjabat tangan Herdi dan mulai melakukan acara akad nikah hingga terdengar kata sah. Setelah itu giliran Theo dan Cici serta Yoshua dan Susi yang melakukan pemberkatan di depan penghulu. Kini mereka pun telah sah, kini acara pun dilanjut ke pesta garden party. Mela hanya duduk bersama Herdi dan Nyonya Umi. Tak lama Rio datang dan langsung memeluk Herdi. Herdi pun membalas pelukan putranya itu. Kini saatnya lempar buket bunga. Para lajang sudah bersiap dan lemparan buket bunga milik Han dan Siska ditangkap oleh Steve, milik Yoshua dan Susu ditangkap Rio dan milik Theo dan Cici ditangkap Nia. "Sepertinya sebentar lagi Steve akan menyusul, begitupun Rio dan Nia," teriak Han. "Itu pasti," jawab Nia yang membuat semua orang tertawa. Herdi pun menatap Mela dan mencium tangan wanita yang sudah menemaninya itu. "Terima kasih sudah hadir di hidupku, kau wanita sempurna yang dikirimkan Allah untukku," kata Herdi. "Kau juga suami dan ayah yang baik untuk anak-anak kita Mas," jawab Mela. Kini semua orang berdiri dan berfoto bersama, kebahagiaan juga meliputi semuanya. Selesai tamat.